Istri CEO saya bab 791-800. Ketika King Fengli tiba di kota Tianjing, Niqing Luo sedang menunggunya di pintu masuk klan Luo. Kecantikan Niqing Luo sangat berbeda dari Ruyan Liu, tetapi cukup mirip dengan Yoshiko Sato. Keduanya memiliki jejak rayuan yang menggoda pria untuk memiliki pikiran yang tidak senonoh. Kulit putih Niqing Luo bagaikan bunga teratai yang cantik, tanpa cacat dan murni, menggoda para lelaki untuk menciumnya. Hidungnya yang manis sedikit miring dan mata besarnya bersinar bagai bintang yang berkelap-kelip. Gaun merahnya menonjolkan payudaranya yang tinggi, pinggang kecil yang lentur, bokong yang penuh, dan kaki yang panjang dan lurus. Niqing Luo jelas-jelas berdandan untuk Lily, dan bibirnya yang cantik dan berkilau adalah buktinya. Nona Luo, Anda sungguh menakjubkan hari ini. Mata King Fengli berbinar, keheranan terdengar dalam suaranya. Kamu pandai bicara. Niqing Luo melirik ke arah King Fengli dengan penuh pesona, dan merasa senang atas pujiannya. Raja Serigala, ayo masuk. Ayahku ingin bertemu denganmu, kata Niqing Luo sambil tersenyum. Ayahmu ingin bertemu denganku. Li Qingfeng sedikit mengernyit dan merasa agak aneh. Ayah Niqing Luo adalah kepala klan Luo, salah satu dari 4 keluarga seni bela diri kuno di Tianjing. Konon, beliau adalah seorang Grandmaster dan salah satu dari 81 Master Ortodoks. Mengapa beliau ingin bertemu dengan saya? Bingung, King Fengli mengikuti Niqing Luo ke dalam rumah besar, ingin mengetahui apa yang diinginkan ketua klan Luo darinya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga seni bela diri kuno di kota Tianjing, rumah besar Luo sangat besar dengan villa, taman, bebatuan, kolam renang, dan segala jenis infrastruktur hiburan. Beberapa pelayan menyiram bunga, sementara yang lain menanam bunga dan membersihkan bebatuan. Singkatnya, rumah Luo ramai dengan berbagai aktivitas. Dan di lapangan seni bela diri di kejauhan, beberapa anggota klan sedang menjalani pelatihan seni bela diri. Mereka adalah anggota klan yang paling berbakat dan dibina dengan perhatian khusus. Beberapa dari mereka menjaga jarak dengan ketakutan di mata mereka ketika melihat Lily dari dekat. Mereka telah mengetahui kekuatannya setelah dikalahkan olehnya dalam pertarungan seleksi kandidat untuk kualifikasi memasuki makam Raja Eliksir. Raja Serigala, sudah berhari-hari berlalu dan mereka masih takut padamu, kata Niqing Luo sambil menunjuk mereka. Lily tersenyum tipis, tanpa ekspresi apapun. Kecuali ketua klan Luo dan tetua senior, tak seorang pun mampu menarik perhatiannya. Niqing Luo membawanya ke ruang tamu besar dengan luas setidaknya 500 meter persegi. Di ruang tamu terdapat kursi-kursi emas, sofa-sofa emas, dan bahkan lantainya dilapisi emas. Li Qingfeng tercengang melihat perabotan emas di ruang tamu, bertanya-tanya betapa klan Luo sangat mencintai emas. Seorang pria parubaya duduk di depan ruang tamu. Di usia 40-an, pria itu tampak 10 tahun lebih muda karena tubuhnya yang terawat. Dengan wajah tampan, alis hitam lebat, dan hidung mancung, ia pastilah pria yang sangat tampan di masa mudanya. Pria parubaya itu tak lain adalah Yishan Luo, kepala klan Luo. Konon, ia adalah petarung yang sangat kuat dan mampu menghancurkan gunung hanya dengan satu pukulan. Mata Li Qingfeng menajam, merasakan kekuatan dahsyat dari Yishan Luo. Ia memperkirakan kekuatan itu setidaknya setara dengan seorang Grandmaster tingkat lanjut. Kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi dari Lily, tak heran ia menjadi kepala klan Luo, salah satu dari 4 keluarga bela diri kuno di kota Tianjing. Raja Serigala, selamat datang di klan Luo. Yishan Luo berdiri sambil tersenyum. Yishan Luo memiliki kesan pertama yang baik terhadap King Fengli. Dia telah mendengar apa yang terjadi di makam Raja Eliksir dari putrinya dan tahu bahwa King Fengli bukan hanya seorang petarung yang sangat kuat yang dapat melawan petarung tingkat tinggi, tetapi juga pemilik garis keturunan Raja Serigala, darah naga, dan bahkan seni alkimia Raja Eliksir. Kepala suku Luo adalah orang yang sombong tetapi dia menghormati petarung kuat dan King Fengli adalah salah satunya. Kepala Luo, mengapa kau ingin menemuiku? King Fengli tersenyum ringan. Meskipun Niqing Luo adalah temannya, Li Qingfeng belum pernah bertemu dengan ketua klan. Ia tahu pasti ada tujuan pertemuan itu. Raja Serigala, aku tidak berputar-putar. Aku ingin kau membuatkanku Pil Grandmaster. Yishan Luo berterus terang tentang tujuannya. Apa? Pil Grandmaster? King Fengli membeku karena terkejut, tidak menyangka bahwa dia diminta membuat ramuan Grandmaster. Perlu dicatat bahwa ramuan Grandmaster sangat sulit dibuat, dan masalah lainnya adalah kurangnya bahan medis. Singkatnya, hal itu di luar kemampuan Lily dalam alkimia saat ini. Ketua Luo, sejujurnya aku tidak punya tungku ramuan maupun bahan medis. Aku bahkan tidak bisa membuat pil biasa tingkat surga bawah maupun tingkat surga tinggi. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-katanya, Yishan Luo tersenyum. Raja Serigala,
Aku yakin putriku telah memberitahumu tentang pameran seni bela diri kuno di kota Tianjing dan seorang petarung kuat akan menukar tungku ramuannya di sana. Aku akan mendapatkannya untukmu dan aku akan menyediakan semua bahan medisnya. Tugasmu hanyalah membuat ramuan Grandmaster untukku. King Fengli mengangguk setuju dan berkata, kalau begitu, aku bisa melakukannya. Petik 2. Bang. Saat King Fengli dan Yishan Luo tengah mendiskusikan rincian pembuatan ramuan dan pameran seni bela diri kuno, pintu dibanting terbuka dan seorang pria tua berambut abu-abu menerobos masuk. King Fengli, beraninya kau datang ke klan Luo setelah membunuh cucuku, Tianhao Luo, tanya lelaki tua itu dengan geram, dengan niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya. Orang tua itu adalah Diao Luo, kakek Tianhao Luo dan tetua senior klan Luo. Ia bahkan lebih berkuasa daripada ketua klan. Penatua senior, Raja Serigala adalah tamu pentingku. Apa yang kau lakukan? Yishan Luo tiba-tiba berdiri, nada kesal tersirat dalam suaranya yang dingin. Yishan Luo, aku tidak peduli dia Raja Serigala atau bukan. Dia membunuh cucuku dan dia harus mati karenanya. Begitulah dunia ini. Dengan senyum dingin, Diao Luo berkata acuh tak acuh, tidak menghormati ketua klan. Tertarik oleh suara pertengkaran di ruang tamu, para anggota Luo berkumpul di sekitar ruang tamu dan mendapati kepala suku dan tetua senior sedang berdebat tentang orang luar. Dengan mata terbelalak, mereka dipenuhi rasa bingung dan tidak mengerti. Bab 792. Memaksa kembali tetua senior. Aku kenal pemuda ini. Namanya Li Qingfeng, dan dia pergi ke makam Raja Eliksir bersama nona muda. King Fengli itu sudah tamat karena dia telah menyinggung tetua senior yang merupakan petarung super kuat klan kita. Kudengar cucu tetua senior, Tianhao Luo, dibunuh oleh King Fengli dan tetua senior datang ke sini untuk membalas dendam. Sementara para pengikut klan Luo berbicara di antara mereka sendiri, mereka melirik dengan nada ironis ke arah King Fengli. Karena hubungan dekatnya dengan nona muda Niqing Luo, para pengikut klan Luo memandangnya dengan rasa dendam dan cemburu. Duduk di ruang tamu, Li Qingfeng mendengar semua spekulasi mereka. Namun, ia tetap diam dan terus minum teh. Terkait pertengkaran antara Diao Luo, tetua senior, dan Yishan Luo, kepala klan Luo, King Fengli bersikap acuh tak acuh. Baginya, hal terpenting di sini adalah pergi ke pameran seni bela diri kuno dan mendapatkan tungku ramuan, dan segalanya harus dikorbankan untuk itu. Seorang tetua senior, sekuat apapun dia, berada di bawah perhatiannya. Yishan Luo, aku ingin membunuh King Fengli, mengapa kamu menghentikanku? Diao Luo, Li Qingfeng adalah tamuku dan kau tidak bisa membunuhnya. Yishan Luo, aku harus membalas dendam untuk cucuku Tianhao Luo. Penatua senior Diao Luo, jujur saja. Apa kau tidak tahu apa yang dilakukan cucumu di makam Raja Eliksir? Dia pantas mati. Yishan Luo masih geram pada Tianhao Luo. Tianhao Luo yang terkutuk itu telah mencoba memperkosa Niqing Luo. Memikirkan apa yang dikatakan putrinya ketika ia kembali, Yishan Luo pun mendidih karena amarahnya. Bahkan jika King Fengli tidak membunuh Tianhao Luo, Yishan Luo pasti sudah membunuhnya. Yishan Luo, karena Tianhao sudah mati dan tidak bisa membela diri, tidak akan ada yang tahu apakah Niqing Luo mengatakan yang sebenarnya. Diao Luo mencibir dengan suara dingin. Mendengar ini, Yishan Luo merasa sangat tersinggung karena Diao Luo curiga terhadap dia dan putrinya. Yishan Luo tidak menyukai Diao Luo dan bersikap hati-hati di dekatnya karena Diao Luo telah berencana untuk menggantikannya sebagai kepala klan. Aku akan membunuh Li Qingfeng hari ini. Memancarkan aura yang kuat, Diao Luo melangkahkan satu kakinya ke depan dan tanah di bawahnya amblas ke dalam lubang. Akan kulihat apakah kau berani. Dengan senyum dingin, Yishan Luo melepaskan auranya yang kuat dan melangkah di depan King Fengli. Tetua senior dan kepala klan Luo berdebat tentang King Fengli dan bahkan hendak bertarung. Sialan, ada apa? Tetua senior dan ketua harus berebut dengan Li Qingfeng. Para murid yang berdiri di pintu tercengang. Ya, Li Qingfeng memang kuat dan memiliki hubungan baik dengan nona muda itu, tetapi tetua senior bagaimanapun juga adalah petarung tangguh klan dan menjadi pilar bagi para petarung tangguh dari keluarga bela diri kuno lainnya. Apakah ketua sudah gila karena harus bertarung dengan tetua senior? Tidak seorang pun menjawab pertanyaan mereka sejak pertarungan antara tetua senior dan ketua klan dimulai. Ledakan. Telapak tangan kanan Diao Luo tiba-tiba menghantam dengan kekuatan yang dahsyat, membelah udara, dan menyerang Li Qingfeng dengan ganas. Kekuatan dahsyat dari serangan telapak tangan itu meledakkan udara dengan suara siulan tajam. Gelombang energi yang ditimbulkannya menyebar, dan para murid di sekitarnya terus-menerus terdorong mundur, ekspresi mereka berubah-ubah. Dengan mata muram, Yishan Luo menghantamkan tinju kanannya ke arah Diao Luo. Tinju itu menciptakan pusaran di udara yang menjungkir balikkan semua kursi di dekatnya. Karena tetua senior telah menyerang, Yishan Luo,
Kepala klan, harus melawan. Ledakan. Telapak tangan dan tinju beradu, menghasilkan suara dentuman besar yang memekakkan telinga di area seluas beberapa mil persegi. Inilah kekuatan alam Super Grandmaster, mengguncang bumi dan menakjubkan. Deng-deng. Yishan Luo mundur 2 langkah, terengah-engah sementara Diao Luo berdiri tegak. Dalam serangan ini, ketua klan Luo kalah karena ia baru berada di tahap lanjut alam Grandmaster, sementara tetua senior berada di tahap puncak alam Grandmaster. Perbedaannya hanya 1 tingkat junior. Setelah memaksa Yishan Luo mundur, kaki kanan Diao Luo menendang sebuah batu besar di tanah dan batu itu, yang berdiameter lebih dari 1 meter, terlempar dan menghantam ke arah King Fengli. Orang harus mengatakan bahwa Diao Luo cukup tercela karena dia melancarkan serangan diam-diam ke arah King Fengli saat dia masih bertarung dengan Yishan Luo. Dengan senyum dingin, Li memuntahkan cangkir tehnya yang merobek udara dengan energi yang dahsyat dan menghantam batu dengan keras, menimbulkan suara yang keras. Cangkir teh dan batu itu hancur berkeping-keping dan lenyap di udara. Alam Grandmaster, kau sudah mencapai alam Grandmaster. Ekspresi Diao Luo berubah, ada sedikit keterkejutan di matanya. Baru beberapa hari yang lalu, Diao Luo mendapat laporan bahwa Li hanya setengah Grandmaster, jadi dia mengirim Feng Luo untuk membunuhnya. Dia tidak menyangka Li telah mencapai Grandmaster dan bisa menangkis serangannya. Orang ini terlalu berbakat dalam kultivasi dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Diao Luo tersenyum dingin dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Diao Luo, jika aku bergandengan tangan dengan ketua klan Yishan Luo, apa kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Masih duduk di kursi, tanya King Fengli ringan. Mendengar kata-katanya, ekspresi Diao Luo menjadi muram. Dia bisa mengalahkan Yishan Luo dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi jelas dia tidak akan menang jika Li Qingfeng, yang sekarang sudah menjadi Grandmaster, bergabung dengan Yishan Luo. Yishan Luo, Li Qingfeng, tunggu saja. Diao Luo mendengus. Melirik mereka dengan tatapan dingin, lalu berbalik dan pergi. Diao Luo tahu bahwa ia tidak akan menang dalam pertempuran melawan Li dan kepala klan Luo. Ia berencana mencari beberapa pembantu untuk menghadapi mereka. Melihat Diao Luo keluar, murid-murid di sekitarnya mengubah ekspresi dan mundur dengan tergesa-gesa karena mereka sangat takut kepada tetua senior. Kepala Luo, terima kasih. King Fengli memberi hormat. Li Feng bukan orang bodoh. Dia tentu saja tahu bahwa Yishan Luo telah benar-benar menyinggung tetua senior dengan memperebutkan Li Feng. Raja Serigala, tak perlu berterima kasih padaku. Kau tamuku dan tentu saja aku punya tanggung jawab untuk membelamu. Lagi pula, Diao Luo telah mengincar posisiku sebagai kepala klan, jadi serangannya tak hanya ditujukan padamu, tapi juga padaku, kata Yishan Luo dengan suara muram. Sebagai tetua senior klan Luo, Diao Luo seharusnya bekerja sama dengan kepala klan demi kepentingan klan Luo. Namun sebaliknya, Diao Luo telah mengkhianati tanggung jawabnya. Ia tidak puas menjadi tetua senior dan ingin menggantikan Yishan Luo sebagai ketua klan. Bab 793. Pameran Seni Bela Diri Kuno. Pameran Seni Bela Diri Kuno merupakan acara penting di kota Tianjing. Hanya seniman bela diri kuno yang boleh hadir, dan orang biasa tidak diperbolehkan masuk. Sebagian besar peserta pekan raya berasal dari keluarga-keluarga besar. Di antara mereka, ada beberapa petarung tangguh yang akan memperdagangkan harta karun mereka di pekan raya. Ini adalah gala untuk seniman bela diri tingkat tinggi dan mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah dan pangkat rendah tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pameran tersebut. Li Qingfeng baru saja memasuki dunia seni bela diri kuno. Karena ia kurang memahami tentang pameran seni bela diri kuno, ia harus ikut dengan Niqing Luo. Tempat penyelenggaraan pekan raya seni bela diri kuno adalah di Sky Mountain Mansion di kota Tianjing, sebuah rumah mewah yang dibangun di lereng Gunung Langit. Puluhan kursi di aula rumah besar itu semuanya terisi. Orang-orang yang kini duduk di rumah besar itu semuanya berasal dari latar belakang yang kuat dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia seni bela diri kuno kapanpun mereka mau. Ketika Yishan Luo, Niqing Luo dan King Fengli tiba di Sky Mountain Mansion, semua peserta menatap mereka, dengan pertanyaan dan kecurigaan di mata mereka. Kepala klan Luo, orang luar tidak diizinkan masuk ke pekan raya. Tidak apa-apa kalau Anda membawa Niqing Luo, tapi kenapa Anda membawa orang luar? Seorang pria tua berambut putih berdiri dan bertanya. Pria tua itu berusia 80-an dan meskipun berambut putih, ia tampak sangat bugar dengan kulit yang sehat, punggung yang tegap, dan sepasang mata yang berbinar. Kehadiran yang kuat terpancar dari tubuhnya. Orang tua itu adalah Yuan Xingqin, penyelenggara pekan raya, dan dia bertindak sebagai tuan rumah pada pekan raya seni bela diri kuno setiap tahun. Penatua Qin, namanya adalah King Fengli dan dia adalah seorang seniman bela diri kuno seperti kita. Sambil menunjuk ke arah King Fengli, Yishan Luo menjelaskan sambil tersenyum. Li Qingfeng.
Mendengar nama ini, tatapan aneh melintas di mata Penatua Qin. Sambil melirik Li Qingfeng, ia berkata, karena dia seorang seniman bela diri kuno, dia boleh masuk. Li Qingfeng mengikuti Yishan Luo ke aula dan duduk. Begitu ia duduk, banyak orang meliriknya karena pergolakan yang baru-baru ini ia sebabkan di dunia seni bela diri kuno. Di balik tatapan itu, ada rasa ingin tahu, kecurigaan, dan juga niat membunuh. Dan niat membunuh itu datang dari Zentian Gu, kepala klan Gu. Sejak putranya, Jianlong Gu, dibunuh oleh Li Qingfeng, terjadilah perseteruan yang mendalam di antara mereka. Tentu saja, selain Zentian Gu, ada orang lain yang ingin membunuh King Feng Li, yaitu Song Tiantai, kepala sekte tangan besi, yang putra dan putrinya dibunuh oleh King Feng Li. Merasakan niat membunuh dari kedua pria ini, King Feng Li sedikit mengernyit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka karena dia tidak takut pada mereka. Zentian Gu tiba-tiba berdiri, memancarkan niat membunuh yang kuat. Ia melangkah maju dan bersiap menyerang Lili untuk membalaskan dendam putranya. Ketua Gu, perkelahian dilarang di Pekan Raya Seni Bela Diri Kuno. Dengan lambaian tangannya, Tetua Qin melepaskan kilatan cahaya misterius dan menghalangi kehadiran Zentian Gu. Yishan Luo juga berdiri dan berkata dengan dingin, Zentian Gu, Li Qingfeng ikut denganku dan perkelahian dilarang di sini. Baiklah, Li Qingfeng, kau bisa hidup lebih lama lagi. Begitu kau meninggalkan Pekan Raya ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Zentian Gu mencibir, berkata dengan suara dingin. Dia terbakar amarah terhadap King Feng Li dan ingin sekali membunuhnya sekarang juga, tetapi dia takut melakukannya di Pekan Raya Bela Diri Kuno, kalau tidak, dia akan diusir oleh semua orang yang hadir sebagai hukuman. Duduk di kursinya, Li Qingfeng bahkan tidak melirik Zentian Gu sedikit pun sepanjang episode. Ia sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh Zentian Gu dan tidak keberatan melawannya jika lawannya berani memulainya. Sebagai seorang Grandmaster tingkat pertama yang tak tertandingi yang dapat menantang petarung kuat tingkat lebih tinggi, King Feng Li menganggap orang-orang ini tidak layak mendapatkan perhatiannya. Di Pekan Raya itu, King Feng Li melihat beberapa wajah yang dikenalnya, yaitu Bai Doujiang dan Yun Tang. Sebagai anggota inti dari 4 keluarga seni bela diri kuno, mereka tentu datang untuk pesta gala. Total ada 36 peserta dalam Pekan Raya itu, masing-masing dari mereka merupakan wakil dari kekuatan bela diri kuno utama, termasuk ketua klan, master sekte, tuan muda, dan nyonya muda. Berbeda dengan pelelangan, pameran seni bela diri kuno hanya terbuka untuk pasukan besar, sementara semua orang dapat menghadiri pelelangan. Selain perbedaan mendasar ini, benda-benda yang diperdagangkan di pameran lebih berharga. Sebagai pedagang pertama, Zentian Gu, kepala klan Gu, mengeluarkan sehelai baju zirah lunak berwarna emas dan berkata, baju zirah lunak ini dapat melindungi pemakainya dari serangan seorang Grandmaster tingkat lanjut. Saya ingin menukarkannya dengan senjata kelas Grandmaster tingkat tinggi. Siapa yang mau bertukar dengan saya? Pelindung lembut berulir emas, harta karun itu bagaikan memiliki satu kehidupan lagi bersamamu. Kepalaku benar-benar kaya, barang pertama yang akan diperdagangkan adalah baju zirah pelindung tingkat Grandmaster. Ceritakan sesuatu yang baru. Ketua Guo adalah ketua salah satu dari 4 keluarga seni bela diri kuno di kota Tianjing, dan wajar saja kalau dia punya banyak harta. Sambil berbincang-bincang di antara mereka, semua orang di sekitar memandang Zentian Gu, merasa iri dengan kekayaan keluarga besar itu. Ketua Gu, saya mendapatkan pedang panjang tingkat Grandmaster dari sebuah makam. Saya bisa menukarnya dengan Anda, kata seorang pria gemuk parubaya. Pria gemuk itu bukan pria biasa. Bernama Jiang Hetang, ia adalah kepala klan Tang, salah satu dari 4 keluarga seni bela diri kuno di kota Tianjing, dan juga ayah Yun Tang. Tang Jianghe mengeluarkan sebilah pedang panjang berwarna hitam sepanjang 1 meter. Pedang itu benar-benar hitam, dengan ukiran serigala hitam di permukaannya, penuh misteri dan kekuatan. Menatap serigala hitam di pedang panjang, tiba-tiba muncul keinginan dari kedalaman garis keturunannya untuk menelan serigala hitam itu. Sambil menggertakkan giginya, dia menahan dorongan yang dalam dari garis keturunannya dan terus menatap pedang panjang itu, merasakan darah serigala hitam di senjata itu. Zentian Gu sangat puas dengan pedang panjang hitam itu dan menukarnya dengan baju besi lembut berulir emas. Saya punya seperangkat teknik pedang Grandmaster tingkat lanjut dan saya ingin menukarnya dengan ramuan Grandmaster tingkat lanjut. Siapa yang mau menukarnya dengan saya? Tanya Qian Dao Jiang, kepala klan Jiang. Kita harus mengapresiasi mereka karena klan Jiang sangat pandai dalam hal penamaan. Ayahnya bernama Qian Dao, 1000 pisau Jiang, dan putranya bernama Bai Dao, 100 pisau Jiang. Tentu saja, tak seorang pun peserta memiliki ramuan agung tingkat tinggi yang diinginkan Qian Dao Jiang karena ramuan ini hanya bisa dimiliki oleh seorang alkemis, dan alkemis yang bisa membuat ramuan tingkat ini tidak lain adalah Raja Ramuan.
Hanya Raja Eliksir yang mampu membuat eliksir Grandmaster tingkat lanjut dan tidak ada orang lain yang mampu. Bab 794. Tungku Alkimia Kuno. Melihat tak seorang pun mampu mengeluarkan ramuan tingkat tinggi setingkat Grandmaster, Qian Dao Ji yang mendesah. Jumlah eliksir tingkat tinggi tingkat Grandmaster sangat langka, dan ia datang ke sini hanya untuk mencoba peruntungannya. Meskipun ia sudah tidak mengharapkan apapun, ia tetap kecewa. Lelang terus berlanjut dan semua orang mengeluarkan harta karun berharga untuk ditukarkan. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. King Fengli sedang duduk di kursi dan menunggu tungku pembuat ramuan muncul. Beberapa menit sebelum pasar tutup, Penatuakin berdiri dan berkata, "Saya punya tungku alkimia kuno dan ingin menukarnya dengan pil pemanjang umur." Pil pemanjang hidup. Semua orang yang hadir memutar bola mata mereka setelah mendengar apa yang dikatakan Penatuakin. Pil pemanjang hidup mampu memperpanjang umur penggunanya. Semua orang menginginkannya, tetapi masalahnya tidak ada yang memilikinya. Pasar bela diri kuno menjadi sunyi dan tak seorang pun bersuara. Hanya orang-orang yang bisa membuat ramuan ajaib yang memiliki pil pemanjang hidup, tak ada yang lain. Raja Serigala, maafkan aku. Awalnya aku ingin menggunakan harta klanku untuk mendapatkan tungku alkimia kuno untukmu, tapi aku tidak bisa. Yishan Luo meminta maaf kepada King Fengli karena dia juga tidak memiliki pil pemanjang hidup. Lili mengangguk. Ia mengerti bahwa ramuan seperti pil pemanjang kehidupan sangatlah berharga dan langka. Bahkan 4 keluarga bela diri kuno Tianjing pun tidak memilikinya. Li Qingfeng tiba-tiba tertegun dan teringat bukunya yang mengajarkan cara memproduksi pil pemanjang hidup. Selama dia memiliki tungku alkimia sendiri, dia bisa memproduksinya. Penatuakin, saya tidak punya pil pemanjang hidup saat ini, tetapi jika Anda memberi saya tungku alkimia Anda, saya bisa membuatkannya untuk Anda. Kata King Fengli sambil berdiri. Kau pikir kau siapa? Pil pemanjang hidup hanya bisa diproduksi oleh alkemis. Kau hanyalah seorang seniman bela diri kuno. Zentiangu tidak menyukai Li Qingfeng dan harus mempermalukannya setiap ada kesempatan. Li Qingshan tersenyum dan mengabaikan Zentiangu. Ia menatap Tetuakin karena tungku alkimia ada di tangannya, bukan di tangan Zentiangu. Li Qingshan tidak tertarik untuk berbicara dengan Zentiangu. Wajah Zentiangu menjadi muram. Ia kesal karena Li Qingfeng mengabaikannya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin klan Gu di kota Tianjing. Tidak hanya kuat, statusnya juga sangat tinggi. Diabaikan oleh Li Qingfeng tentu saja membuatnya marah. Namun, semua orang yang datang ke pasar bela diri kuno tidaklah sederhana. Beberapa di antaranya bahkan merupakan petarung tingkat Grandmaster. King Fengli, aku butuh pil pemanjang hidup sekarang. Kau bilang kau akan memproduksinya nanti, siapa yang tahu berapa lama kau akan meminumnya? Penatuakin mengerutkan kening, ia tidak berpikir bahwa King Fengli juga bisa memproduksinya. Penatuakin ingin menggunakan pil pemanjang hidup untuk menyelamatkan seseorang, atau dia tidak akan menggunakan ramuan kunonya untuk menukarnya. Karena itu, dia sangat cemas. Ramuan kuno ini memiliki sejarah ribuan tahun dan diproduksi dengan tanaman kuno legendaris, sangat berharga. Jika bukan karena pil pemanjang hidup, dia tidak akan mengambilnya. Li Qingfeng melihat Tetuakin tidak mau memberinya tungku alkimia, dan ia pun kecewa. Meskipun ia memiliki pil itu di tangannya, ia tidak bisa membuat pil itu tanpa tungku alkimia. Kakek King, berikan tungku alkimia milikmu kepada Li King. Aku yakin dia bisa membuat pil pemanjang hidup. Tiba-tiba terdengar suara yang menenangkan. Seorang wanita cantik berusia 20-an yang berbicara, dan ia sangat cantik. Wajahnya halus, alisnya terpahat, dan kulitnya seputih salju. Bibirnya seperti ceri, membuat orang ingin menggigitnya. Li Qingfeng terkejut. Ia jelas tahu siapa wanita itu. Namanya Xian Ziqin dan ia adalah nona muda Istana Kaisar Api. Istana Kaisar Api adalah sekte paling misterius di Tiongkok, sekaligus yang terkuat. Nyonya muda, mengapa Anda ada di sini? Penatuakin berdiri dan menyapanya. Setelah mendengarkan Penatuakin, Lili akhirnya menyadari bahwa pasar bela diri kuno ini diselenggarakan oleh Istana Kaisar Api. Villa itu juga milik Istana Kaisar Api karena Penatuakin adalah tuan rumahnya. Xian Ziqin berkata pelan, Kakek Qin, tolong pinjamkan tungku alkimia milikmu kepada Li Qingfeng. Aku yakin dia bisa membuat pil pemanjang hidup. Dengan jaminan Qin Xianzi, Tetuakin memutuskan untuk memberikan tungku alkimia miliknya kepada Lili. Namun, tungku alkimia tersebut berada di ruangan lain karena ruangan yang sekarang terlalu kecil untuk menampungnya. Ketika ramuan kuno terakhir terjual, pasar resmi ditutup. Pemimpin klan Gu dan pemimpin klan Tinju Besi menatap Li Qingfeng dengan niat membunuh sebelum mereka pergi. Jika bukan karena aturan larangan bertarung, mereka pasti sudah membunuh Li Qingfeng saat itu juga. Kepala Gu,
Apakah kita akan pergi begitu saja dan membiarkan King Feng Li pergi? Tanya Zongtian Tai dingin. Ketua Tai, pasar melarang perkelahian. Kekuatan di balik ini adalah Istana Kaisar Api dan kita tidak bisa melanggar aturan mereka. Tapi kita bisa memasang jebakan di kaki gunung. Selama Li King Feng keluar dari sini, kita akan membunuhnya, kata Zhen Tiangu dengan niat membunuh. Zongtian Tai mengangguk, matanya juga dipenuhi niat membunuh. Ia memutuskan untuk membunuh Li King Feng bersama Zhen Tiangu di kaki gunung. Selama Li King Feng meninggalkan gunung, mereka akan membunuhnya. Mengenai pikiran Zhen Tiangu, Li sudah mengetahuinya, tetapi ia tidak peduli. Sejak mencapai tingkat Grandmaster awal dan mempelajari serangan keempat pedang api merah, ia ingin mencari seseorang untuk menguji kekuatan barunya. Raja Serigala, ayo pergi. Aku akan menunjukkan tungku alkimia di ruangan lain. Xian Ziqin adalah pemilik tempat ini dan sangat mengenal tempat itu. Ia meninggalkan ruang tamu bersama Li King Feng dan berjalan menuju ruangan lain. Ruangan lainnya berisi tungku alkimia eliksir di tengahnya. Tungku itu berwarna hitam dan tingginya 180 cm. Tungku alkimia itu terukir simbol-simbol yin-yang, gambar-gambar kuno, dan teks-teks lainnya. Kebanyakan orang tidak akan mengerti apa yang tertulis di sana. King Feng Li mempelajari dan dapat memahami arti gambar-gambar itu, yang menjelaskan berbagai cara menghasilkan ramuan. Tungku alkimia yang sangat kuno. Li King Feng terkejut setelah melihat tungku alkimia itu untuk pertama kalinya. Tungku alkimia eliksir itu sangat tua, berat, dan memiliki jejak sejarah kuno. Tungku ini dulunya digunakan oleh Senong sendiri saat memproduksi eliksir. TL, Senong adalah seorang bijak mistis dari Tiongkok prasejarah. Istana Kaisar Api terlalu kuat, mereka bahkan mendapatkan tungku alkimia eliksir yang digunakan oleh Senong. Tak banyak yang bisa melihat tungku alkimia ini. Nyonya Muda Qin, saya ingin tahu mengapa Anda membutuhkan pil pemanjang hidup. Tanya King Feng Li sambil mengalihkan pandangannya dari tungku alkimia. Xian Ziqin terdiam beberapa saat sebelum berkata, ayah saya kehilangan kewarasannya karena berlatih seni bela diri kuno beberapa waktu lalu. Ia sedang sekarat dan saya membutuhkan pil pemanjang hidup untuk menyelamatkannya. Bab 795. Mulai membuat pil. Kehilangan kewarasan. Alis Li King Feng menegang setelah mendengar apa yang dikatakan Xian Ziqin. Tatapannya menjadi serius. Li King Feng adalah seorang seniman bela diri kuno dan tahu apa artinya kehilangan kewarasan saat berlatih bela diri. Hal ini terjadi ketika praktisi mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan. Jika praktisi tidak berhasil, kesehatan mental dan fisiknya akan hancur. Sangat berbahaya jika seorang ahli bela diri kuno menjadi gila. Jika praktisi tersebut tidak segera diobati, mereka akan mati. Nona Qin, saya punya metode untuk membuat pil pemanjang hidup, tapi saya tidak punya bahan-bahannya. Jangan khawatir, aku akan memberimu bahan-bahannya. Baiklah, kau harus memberiku tambahan. Aku hanya punya metodenya, tapi aku tidak punya pengalaman dan mungkin akan membuang beberapa bahan tambahan, kata King Feng Li. Lili mengambil pena dan kertas, lalu menuliskan ratusan bahan. Bahan-bahan ini digunakan untuk membuat pil pemanjang hidup dan merupakan komponen penting dari ramuan tersebut. Prosesnya sangat rumit. Alasan Lili menginginkan begitu banyak bahan adalah karena ia perlu mencobanya terlebih dahulu dan mungkin akan gagal serta membuang beberapa bahan. Baru setelah ia memperoleh pengalaman yang dibutuhkan, ia dapat membuat pil pemanjang hidup. Qin Xianzi sangat cepat. Ia mulai mencari bahan-bahan berdasarkan daftar yang dibuat oleh Li King Feng. Bahan-bahan yang ditulis oleh King Feng Li sangatlah berharga, bahan-bahan tersebut harus tua dan berkualitas tinggi, harus berasal dari alam liar dan tidak dapat diproduksi oleh manusia. Istana Kaisar Api memang sangat kaya, dan Qin Xianzi berhasil menemukan sebagian besar bahan-bahan di gudang. Hanya ada 3 bahan yang sangat berharga yang tidak dapat ia temukan. 3 yang tidak dapat ditemukan adalah bunga surga, buah api, dan rumput naga. Ketika Xian Ziqin menurunkan semua bahan-bahan dengan helikopter, alis King Feng Li menegang. Nona Qin, pil pemanjang hidup membutuhkan 9 bahan, tetapi Anda hanya punya 6. Anda kekurangan bunga surga, buah api, dan kuda naga. Kata King Feng Li sambil menghela napas. Ekspresi Xian Ziqin berubah dan berkata, Raja Serigala, ketiga bahan itu adalah bahan legendaris dan kebanyakan orang hanya melihat catatannya. Kami tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengannya. Lili mengangguk dan mengerti. Bunga surga tumbuh di samping pintu masuk neraka, buah api tumbuh di kedalaman gunung berapi, dan rumput naga bersifat legendaris dan hanya muncul di samping sarang naga. Istana Kaisar Api memang sangat kuat, tetapi mereka bukanlah dewa atau penguasa dunia yang tersembunyi. Wajar jika mereka tidak memiliki sesuatu yang seberharga ketiga bahan tersebut. Nona Qin, tanpa ketiga bahan tersebut,
kemungkinan keberhasilannya akan turun drastis dan ramuan itu hanya akan memberikan 1/5 dari efek aslinya. Mungkin hanya akan memperpanjang umur ayahmu sebulan, kata King Fengli. Untuk membuat pil pemanjang hidup, dibutuhkan 9 bahan. 3 bahan yang tidak ditemukan adalah yang paling penting, dan Li Qingfeng hanya bisa menggunakan bahan-bahan lain untuk menggantikannya. Produk akhir tidak akan seefektif pil yang sempurna. Raja Serigala, memperpanjangnya sebulan tidak masalah. Kita akan berusaha menemukan bunga surga, buah api, dan rumput naga dalam bulan ini, kata Xian Ziqin dengan nada bersyukur. Ia pikir ayahnya pasti akan meninggal dan tak menyangka umurnya bisa diperpanjang sebulan. Baginya, itu sudah cukup, dan ia bahagia. Setelah Lili selesai berbicara dengan Xian Ziqin, ia mulai mempersiapkan diri untuk membuat pil pemanjang hidup. Ia harus memulai dari yang paling dasar karena ini pertama kalinya ia mencoba membuat ramuan. Ada 3 faktor yang dibutuhkan untuk membuat ramuan, yaitu tungku alkimia ramuan, bahan-bahan, dan api. Dia sudah mendapatkan tungku alkimia dan bahan-bahannya. Satu-satunya yang kurang darinya hanyalah api. King Fengli memerintahkan Xian Ziqin untuk membawa sejumlah besar batu votan dan menyalakannya di bawah tungku alkimia. Batu votan adalah jenis batu yang dapat terbakar. Batu ini terbentuk setelah gunung berapi meletus, berwarna merah, dan dapat memancarkan suhu yang sangat panas hingga ribuan derajat, sempurna untuk membuat ramuan. Li Lili melemparkan batu-batu itu dan menyalakannya. Suhu langsung naik. King Fengli pertama-tama memulai dengan ramuan dasar dan melemparkan ginseng, lingzi, dan beberapa bahan lain ke dalam tungku alkimia. Dia mengikuti langkah-langkah di buku dan baik-baik saja pada awalnya, tetapi pada langkah tengah, penutup tungku alkimia terlepas dan bahan-bahannya meledak juga. Dia gagal. Alis Li Qingfeng menegang, ia gagal pada percobaan pertamanya. Meskipun itu ramuan paling dasar, ramuan itu sangat sulit dibuat dan ia pun gagal. Namun, Li Qingfeng tidak menyerah. Ia tahu bahwa membuat ramuan itu sangat sulit. Jika mudah, semua orang pasti sudah menjadi alkemis. Meskipun King Fengli memiliki instruksi, ia hanya bisa berkembang perlahan tanpa bantuan guru. Setelah kegagalan pertama, Li Qingfeng tidak langsung memulai percobaan keduanya. Sebaliknya, ia memikirkan alasan kegagalannya. Dia memikirkan apa yang salah selama proses tersebut dan di mana kesalahannya terjadi. Gagal bukanlah hal yang buruk, asalkan dia bisa mengetahui letak kesalahannya dan memperbaikinya di lain waktu. Di kaki gunung, pemimpin klan Gu Zentian Gu, pemimpin klan Tang Jiang Hetang, pemimpin klan Jiang Qiandao Jiang dan Zhong Tiantai semuanya sedang menunggu. Semua orang akan terkejut jika mereka mengetahui para pemimpin itu memasang jebakan untuk membunuh King Fengli. Ketua Gu, mengapa King Fengli belum keluar? Wajah Zhong Tiantai sangat muram. Dia sudah menunggu di sini sangat lama untuk membunuh Li Qingfeng. Namun, Li Qingfeng bersembunyi di dalam villa dan belum keluar, jadi dia marah. Zentian Gu melihat ke arah villa dan berkata, berdasarkan informasi yang kudapat, saat ini Li Qingfeng sedang membuat ramuan di dalam villa Gunung Langit. Dia mungkin sedang membuat pil pemanjang hidup untuk pemimpin Istana Kaisar Api. Membuat ramuan. Ekspresi semua orang berubah. Mereka semua tahu bahwa Li Qingfeng telah memperolehnya dan ingin menyimpannya sebagai milik mereka. Itulah mengapa mereka mencoba membunuh Li Qingfeng. Pemimpin Gu, kurasa kita harus memaksa masuk, membunuh King Fengli, dan mendapatkan buku alkimia itu, kata Qiandao Jiang. Alis Zentian Gu menegang dan dia berkata, villa ini milik Istana Kaisar Api. Jika kita memaksa masuk dan membunuh seseorang, pemimpin Istana Kaisar Api tidak akan senang. Bab 796. Berhasil membuat pil pemanjang hidup. Ketua Gu, pemimpin Istana Kaisar Besi jelas sedang lemah saat ini karena mereka sedang berusaha mendapatkan pil pemanjang hidup. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri, jadi untuk apa dia repot-repot menyelamatkan nyawa Li? Ini kesempatan kita untuk membunuhnya, kata pemimpin Sekte Tinju Besi, Zhong Tiantai. Selain Zentian Gu, Zhong Tiantai paling membenci Li Qingfeng. Putra dan putri Zhong Tiantai dibunuh oleh Li Qingfeng, begitu pula tetua Hong Po Tai. Mengenai Lili, Zhong Tiantai membencinya dan ingin meminum darahnya serta memakan dagingnya. Ia ingin Lili memohon padanya untuk diselamatkan. Zentian Gu terdiam sejenak dan berkata, Istana Kaisar Api adalah kekuatan terkuat di dunia persilatan kuno. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jika Li Qingfeng masih belum turun sampai pagi, kita akan naik dan membunuhnya. Meskipun Zhong Tiantai tidak senang, ia tahu Zentian Gu benar. Lagi pula, villa itu milik Istana Kaisar Api. Saat mereka pergi untuk membunuh Li Qingfeng, itu berarti mereka menyatakan perang terhadap Istana Kaisar Api. King Fengli sedang mencoba membuat pil dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di kaki gunung. Gagal, gagal, gagal.
Setelah King Feng Li gagal pada percobaan pertamanya dan mengetahui apa yang salah, ia terus mencoba membuat pil, tetapi ia masih gagal terus-menerus. Dia gagal 9 kali berturut-turut. Harus diakui, sangat sulit untuk memproduksi pil. Bahkan dengan bantuan buku dan tungku alkimia, Lily masih gagal berkali-kali. Meskipun gagal 9 kali berturut-turut, Lily mulai perlahan memahami konsep proses pembuatan pil. Kegagalan pertama disebabkan oleh suhu, kegagalan kedua karena rasio bahan, dan kegagalan ketiga karena kondisi mentalnya. Setelah dia mengerti mengapa dia gagal 9 kali berturut-turut, dia memulai prosesnya lagi. Untungnya, Xian Ziqin mampu membawa bahan-bahan dalam jumlah besar dan memungkinkan King Feng Li terus bereksperimen. Alkemis adalah pekerjaan yang sangat mahal. Berlatih saja bisa membuang ratusan bahan. Kebanyakan orang tidak memiliki kekayaan untuk menjadi seorang alkemis. Li Qingfeng benar datang ke pameran seni bela diri kuno, kalau tidak, ia tidak akan punya sumber daya untuk berlatih membuat pil eliksir. Ia tidak akan punya tungku alkimia maupun bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil eliksir itu khusus dan tidak dapat dibeli melalui jalur normal. Aku akan berhasil kali ini, kata Li Qingshan sambil melihat bahan-bahan di tangannya. Setelah gagal 9 kali berturut-turut, King Feng Li menyempurnakan metodologinya. King Feng Li memasukkan semua bahan yang diperlukan, menyalakan batu votan, dan mulai mengikuti instruksi di bukunya. Ke-10 kalinya Li King Feng mencoba, tungku alkimia dan bahan-bahannya tidak meledak. Aroma yang menenangkan tercium dari tungku alkimia, membuat Li King Feng sangat rileks. Dia berhasil. Akhirnya ia berhasil pada percobaan ke-10. Li King Feng sangat gembira setelah melihat pil yang ia buat di dalam tungku alkimia. Setelah usaha yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya King Feng Li membuat pil saripati vital. Pil ini dapat meningkatkan esensi vital praktisinya. Bagi seorang alkemis, setelah ia berhasil membuat pil ini, pil-pil lain akan lebih mudah dibuat. Coba aku coba khasiat pilnya. King Feng Li tersenyum dan memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Setelah pil itu larut, ia membentuk esensi vital dan meningkatkan semua atribut tubuhnya. Akhirnya, ia membentuk kekuatan dahsyat dan membeku di dalam dantiannya. Sedikit lagi. Li King Feng sedikit kecewa karena ia hanya membutuhkan sedikit lagi saripati vital. Li King Feng awalnya adalah seorang Grandmaster tingkat awal. Setelah meminum pil tersebut, ia hanya perlu sedikit lagi untuk mencapai tingkat Grandmaster tingkat menengah. Jika King Feng Li terus membuat pil saripati vital, dia bisa membuat beberapa lagi dan mencapai tingkat Grandmaster tingkat menengah, tetapi tidak banyak bahan yang tersisa. Lily tahu bahwa ia tidak bisa lagi membuat pil esensi vital karena ia harus menggunakan sisa bahan untuk membuat pil pemanjang hidup. Lagi pula, bahan-bahan dan tungku alkimia disediakan oleh Istana Kaisar Api, dan ia harus menunjukkan rasa terima kasihnya. Lily mulai membuat pil pemanjang hidup. Ia memasukkan bahan-bahannya dan menyalakan kembali batu-batunya. Ia mengikuti instruksi sedikit demi sedikit. Dia gagal tanpa diragukan lagi. Lagi pula, pil pemanjang hidup adalah pil yang sangat canggih dan sangat sulit dibuat. Meskipun Li King Feng bisa membuat pil esensi vital, ia tidak bisa membuat pil pemanjang hidup hanya dengan sekali percobaan. King Feng Li tidak menyerah dan terus maju, tetapi dia terus gagal. Kali ini, Li King Feng bahkan lebih gagal lagi. Ia gagal 30 kali setelah mencoba membuat pil di malam hari. Jika yang lain, mereka pasti sudah menyerah dan berhenti, tetapi King Feng Li tidak. Lily tahu bahwa semakin canggih pil tersebut, semakin sulit pembuatannya. Jelas, pil pemanjang hidup adalah yang paling sulit dibuat. Aku harus berhasil kali ini karena bahan-bahannya hanya tersedia untuk satu percobaan lagi. Li Qingshan menatap bahan-bahan itu dan menjadi serius. Lily telah menghabiskan sebagian besar bahan-bahannya dan hanya memiliki 9 bahan tersisa. Jika ia gagal lagi, ia tidak akan memiliki cukup bahan untuk membuat pil pemanjang hidup. Lily dengan hati-hati memasukkan 9 bahan ke dalam tungku alkimia dan menyalakan batu-batunya. Ia mengikuti instruksi dengan saksama. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Li King Feng berhati-hati dalam setiap langkahnya karena takut membuat kesalahan. Setelah menyelesaikan semua langkah, sebuah pil berwarna putih keperakan terbentuk di dalam tungku alkimia. Ya, Anda benar, warnanya putih keperakan. Berbeda dengan pil biasa karena biasanya berwarna merah atau biru kehijauan. Pil Life Prolonging berwarna putih, artinya produk ini berkualitas tinggi. Penuh dengan energi kehidupan. Li King Feng sangat gembira saat merasakan energi kehidupan terpancar dari pil itu. King Feng Li tahu dia berhasil membuat pil pemanjang hidup. Bab 797. Niat membunuh dari para Grandmaster. King Feng Li, keluarlah dan matilah. Tiba-tiba, Li King Feng mendengar teriakan dari luar ruangan.
Teriakannya sangat keras dan bisa terdengar hingga bermil-mil jauhnya. King Fengli meletakkan pil pemanjang hidup di sisinya dengan hati-hati dan berjalan keluar. Matahari telah terbit dan menghangatkan daratan. Hari sudah keesokan harinya. Zhen Tiangu, Qiandao Jiang, Jiang Hetang, dan Zhong Tiantai menunggu semalaman di kaki gunung, tetapi Li Qingfeng tidak turun. Mereka tidak sabar lagi dan memaksa naik untuk membunuh Li Qingfeng. Kalau saja pemimpin Istana Kaisar Api itu sehat, mereka tak akan berani datang. Namun, mereka mendengar bahwa pemimpin Istana Kaisar Api itu kehilangan kewarasannya saat berkultivasi dan berada dalam kondisi kritis, jadi mereka memaksa masuk ke dalam villa. Ketua, kalian berada di wilayah Istana Kaisar Api dan dilarang bertempur. Apa maksudnya ini? Tanya Xian Ziqin yang berdiri di depan villa. Nona Qin, ada beberapa urusan yang harus kami selesaikan dengan Li Qingfeng, tapi dia bersembunyi di sini dan tidak mau pergi. Jadi, kami hanya bisa datang dan mengurusnya bersamanya. Zhong Tiantai paling membenci Li Qingfeng, jadi dia langsung menyatakan niatnya. Sisanya mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan Zhong Tiantai. Jika hanya dengan satu klan bela diri kuno, mereka tidak akan berani menyatakan perang dengan Istana Kaisar Api. Namun, dengan kerjasama dari banyak klan ini, mereka tidak takut karena mereka tidak jauh lebih lemah daripada Istana Kaisar Api. Ekspresi Xian Ziqin sangat muram karena ia tahu informasi mengenai kondisi ayahnya telah tersebar. Orang-orang ini mendengar informasi itu dan tidak takut datang ke sini untuk menyatakan perang. Akankah Xian Ziqin menyerahkan Li kepada Li Qingshan? Tentu saja, ia tidak akan melakukannya. Ia membutuhkan Li Qingshan untuk memproduksi pil pemanjang hidup. Jika Li Qingshan terbunuh, ayahnya juga akan mati. King Fengli adalah tamu Istana Kaisar Api kita. Jika kau tidak pergi, kau akan menjadi musuh kami. Jangan salahkan kami jika kau terluka. Xian Ziqin menyeringai dan mengancam. Kepala Gu tertawa dan berkata, Nona Qin, jika ayahmu ada di sini dan dia sehat, kami akan menghormatinya. Sedangkan untukmu, kau belum punya kekuatan. Orang-orang di sampingnya ikut tertawa bersamanya. Mereka semua adalah pemimpin dari berbagai kekuatan, termasuk dalam peringkat Grandmaster, dan merupakan anggota dari 81 Grandmaster Ortodoks. Meskipun Xian Ziqin adalah nyonya Istana Kaisar Api, dia hanyalah seorang Master Surga tinggi tingkat puncak dan bahkan belum mencapai tingkat Grandmaster. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak akan menghormatinya. Wajah Xian Ziqin menjadi dingin dan sangat kesal, tetapi dia tahu dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan para pemimpin berbagai klan. Kakek Qin, tolong halangi mereka dan jangan biarkan mereka membunuh King Fengli, kata Xian Ziqin kepada seorang tetua di sampingnya. Yang lebih tua bukanlah siapa-siapa, dialah orang yang bertanggung jawab atas pameran bela diri kuno, yaitu sesepuh berambut putih. Meskipun sudah tua, ia sangat kuat. Ia memiliki status yang sangat tinggi dan merupakan seorang Grandmaster tahap akhir. Penatua Qin berjalan keluar dan berkata, villa ini milik Istana Kaisar Api dan aku tidak akan membiarkan kalian, para binatang, melangkah lebih jauh. Zhen Tiangu menyeringai dan berkata, aku sudah dengar namamu dan betapa hebatnya dirimu. Coba kulihat apakah yang dikatakan tentangmu itu benar. Penatua Qin mengulurkan telapak tangannya dan menciptakan ledakan di udara, membentuk pusaran air raksasa yang mengeluarkan suara melengking. Merasakan kekuatan telapak tangan tetua Qin, Zhen Tiangu harus menghadapinya dengan serius. Ia pun melancarkan pukulan dan menghantam telapak tangan tetua Qin. Bang! Dua pusaran hitam tercipta akibat benturan antara kepalan tangan dan telapak tangan. Kekuatan dahsyat terpancar dan mendorong batu serta pasir menjauh. Tetua Qin dan Zhen Tiangu sama-sama mundur satu langkah. Keduanya adalah Grandmaster tingkat akhir dan kekuatannya setara. Secara spesifik, Tetua Qin lebih kuat tetapi dia berusia 80-an dan tubuhnya membusuk sementara Zhen Tiangu berusia 40-an dan berada pada tahap terbaik dalam hidupnya. Penatua Qin mampu menghadapi Zhen Tiangu secara seimbang meskipun atribut tubuhnya lebih lemah, jadi Penatua Qin adalah yang lebih kuat. Zhen Tiangu menghalangi Tetua Qin dan memberitahu orang-orang di sampingnya, kalian masuk dan bunuh Lili. Ingat untuk mengambil miliknya. Jiang Hetang, Qiandao Jiang, dan Zhong Tiantai hendak memaksa masuk, tetapi Niqing Luo dan ayahnya keluar dan menghalangi mereka. Yishan Luo, kami ingin membunuh King Feng, apa maksudnya ini? Tanya Jiang Hetang sambil mengubah ekspresinya. Yishan Luo tersenyum dan berkata, King Fengli adalah tamu klan Luo, jadi tentu saja aku harus melindunginya. Jika kau ingin melindunginya, biarkan aku menghadapimu. Jiang Hetang menyeringai dan berjalan menuju Yishan Luo. Detik berikutnya, keduanya mulai bertarung sengit. Mereka berdua adalah pemimpin salah satu dari 4 klan bela diri kuno di kota Tianjing dan memiliki kekuatan yang setara. Tak seorang pun bisa mengalahkan satu sama lain dalam waktu singkat. Baidao Jiang dan Zhong Tiantai saling memandang dan pergi untuk membunuh King Fengli.
Ni Qingluo dan Xian Ziqin mencoba menghalangi mereka, tetapi dikalahkan dengan cepat karena mereka terlalu lemah. Tepat saat mereka hendak memasuki villa, suara King Feng Li keluar. Wow, dua petarung di daftar Grandmaster benar-benar menindas dua wanita. Aku benar-benar malu pada kalian karena telah memukuli wanita. Li King Feng tertawa dan berjalan keluar dari villa. Raja Serigala, mereka adalah bagian dari 81 Grandmaster dan sangat kuat. Larilah. Ekspresi Ni Qingluo berubah dan dia memberitahu King Feng Li. Li King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ni Qingluo, jangan khawatir. Mereka mudah dihadapi, tapi aku bisa menggunakan mereka untuk berlatih tanding. Mengatakan kita adalah sepotong kue. Bai Dao Jiang dan Zhong Tiantai sangat marah. Mereka adalah Grandmaster yang sangat terkenal, tetapi dianggap sampah oleh seorang anak muda. Hal ini membuat mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan ingin membunuh Lily. King Feng Li, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Zhong Tiantai menyeringai dan nadanya kejam. Banyak yang mengatakan hal yang sama persis kepadaku, tetapi mereka semua sekarang berada di neraka. Selamat, aku akan mengirimmu ke neraka dan membiarkanmu bersatu kembali dengan putra dan putrimu. Li King Feng tersenyum dan wajahnya berubah serius. Sejak mencapai tingkat Grandmaster, Lily menjadi sangat percaya diri. Ia merasa bisa mengalahkan siapapun. Bab 798. Alam gravitasi. Datang dan hadapi kematianmu. Li Qingshan mengacungkan jari tengah pada keduanya. Lily tidak pernah bersimpati kepada musuh-musuhnya. Hanya ada satu pilihan, mengirim mereka ke neraka. King Feng Li, aku akan menghancurkan kepalamu hari ini. Zhong Tiantai menyeringai. Meskipun Bai Dao Jiang tidak berbicara, niat membunuh di matanya tak terelakkan. Seolah-olah bisa membentuk badai pembunuh. Keduanya sangat marah setelah dihina oleh Li King Feng. Mereka hanya bisa tenang dengan membunuh Li King Feng. Bang 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 bang. Zhong Tiantai mulai berjalan dan setiap langkah yang diambilnya meninggalkan lubang. Tanah tak mampu menahan kekuatannya. Alam gravitasi. Zhong Tiantai memburu dan segera melepaskan kekuatan teritorialnya. Alam gravitasi adalah wilayah khusus yang sulit dipahami. Begitu dilepaskan, semua objek dalam radius 10 mil akan terpengaruh dan jatuh ke tanah. Sebuah pohon di wilayah itu tumbang dan burung yang ada di atasnya jatuh ke tanah dan mati dengan kematian yang mengerikan. Melihat alam gravitasi dilepaskan, Lily King Feng menjadi serius dan melepaskan alam inferno-nya. Alam itu membentuk perisai api di sekelilingnya. Gemuruh gelombang. Tabrakan kedua alam tersebut membuat suhu di sekitar mereka menjadi sangat panas dan menyebar ke kerumunan. Mereka semua merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dan terdorong mundur. Kedua alam itu sangat kuat. Tabrakan itu seperti tabrakan dua truk. Udara meledak dan batu-batu pecah berkeping-keping. Bangku gelombang. Saat King Feng Li dan Zhong Tiantai saling bertabrakan, Qian Dao Jiang mengeluarkan pedangnya dan menebas ke arah punggung King Feng Li. Pisau itu panjangnya 1,5 meter dan diukir dengan pola-pola rumit. Dari tampilannya, pisau itu tampak sangat kuat. Pisau itu merobek udara dan membentuk cahaya bilah saat menebas ke arah King Feng Li. Serangan diam-diam. Beraninya kau menyerangku diam-diam. Ekspresi Li King Feng menjadi dingin karena ia membenci serangan mendadak. Betapa memalukannya Qian Dao Jiang. King Feng Li menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah pisau di belakang punggungnya. Pisau dan pedang merah menyala itu beradu dan menimbulkan suara keras. Tanah di antara kedua senjata itu menyala seperti terbakar. Dapat dikatakan, King Feng Li sangat kuat karena ia dapat menghadapi dua lawan di saat yang sama dan tidak mengalami kerugian apapun. Mata Xian Ziqin dan Ni Qingluo berbinar karena Li King Feng sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali mereka bertemu, Li King Feng selalu mengejutkan mereka. Sebagai nyonya muda Istana Kaisar Api, dari semua jenius yang disaksikan Xian Ziqin, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dan bersaing dengan King Feng Li. Di dunia normal, Li King Feng menguasai dunia dan menjadi Raja Serigala. Setelah memasuki dunia persilatan kuno, ia juga bisa menguasai dunia dan menguasainya. Melihat bagaimana pisaunya diblok oleh King Feng Li membuat Qian Dao Jiang terkejut. Dia sudah menganggap serius Li King Feng, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak menganggap Li King Feng dengan cukup serius. Li King Feng adalah monster. King Feng Li, aku tidak menyangka kau akan mencapai Grandmaster di usia semuda ini. Pantas saja kau begitu sombong. Apa aku benar-benar sombong? Kurasa kalian lebih sombong lagi, memaksa masuk ke wilayah Istana Kaisar Api hanya untuk membunuhku. King Feng Li, bahkan Grandmaster pedang nomor 1, Gei Zhao, tak akan berani menghina kita. Sekalipun kau masih Grandmaster tahap awal, aku akan menebasmu hari ini dengan pedangku, kata Qian Dao Jiao dengan suara dingin.
Sebagai pemimpin klan Jiang dan anggota dari 81 Grandmaster, Qiandao Jiang selalu dihormati kemanapun ia pergi. Hinaan-hinaan memalukan dari Li Qingfeng membekas di benak Qiandao Jiang. Meskipun Qiandao Jiang mengetahui bahwa King Feng Li juga seorang Grandmaster, dia tetap memutuskan untuk membacok King Feng Li sampai mati. Teknik pedang seribu mata. Qiandao Jiang langsung memburu dan menebas ribuan kali. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan terbang menuju Li Qingfeng. Tidak bisa dibedakan mana bilah yang asli dan mana yang palsu. Terlalu banyak bilah yang ada. Ini adalah teknik klan Jiang dan seni bela diri Grandmaster tingkat tinggi. Teknik ini dapat menciptakan ribuan bayangan pedang palsu yang membingungkan lawan. Tentu saja, tidak semua bayangan itu nyata. Bayangan itu tercipta karena pisau berayun terlalu cepat dan menciptakan bayangan-bayangan, hanya satu bayangan yang nyata. Jika kemampuan mental seseorang cukup kuat, mereka bisa melihat pedang mana yang asli. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengetahui pedang mana yang asli dan itu akan sangat berbahaya. Ini adalah pertama kalinya King Feng Li berhadapan dengan gaya seni bela diri ini sehingga dia tidak dapat membedakan pedang mana yang asli. Meskipun tidak dapat membedakan pedang mana yang asli, Li Qingshan memutuskan untuk menangkis semua pedang itu. Pedang merah menyala milik Li Qingshan sangat kuat dan dapat menangkis semua serangan yang datang. Ledakan api merah. Li Qingfeng mengiris secara horizontal. Ini adalah jurus pertama pedang api merah. Serangan pertama paling cocok untuk perlindungan dalam situasi saat ini. Serangan itu membentuk banyak api di langit dan bagaikan batu. Tetapi api ini bukanlah api sungguhan, melainkan terbentuk dari energi api inti yang berkumpul bersama. Pedang dan api yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan. Kejadian ini menciptakan pemandangan seperti kembang api, hanya saja jauh lebih keras dan lebih eksplosif. Tanah yang tadinya datar, tiba-tiba berlubang akibat tabrakan. Rasanya seperti dihujani meteorit. Bab 799. Tubuh tak terkalahkan. King Feng Li sangat kuat, dia tampak tidak dirugikan meskipun melawan dua Grandmaster yang kuat. Ya, alam gravitasi Zhong Tiantai telah mengalahkan banyak sekali lawan. Sekarang, dia ternyata tidak bisa mengalahkan King Feng Li. Lupakan Zhong Tiantai. Teknik seribu pedang Qiandao Jiang sepertinya juga tidak berpengaruh pada King Feng Li. Kerumunan orang berceloteh di latar belakang, diliputi keterkejutan. Meskipun orang-orang di sekitar tidak tahu banyak tentang King Feng Li, Zhong Tiantai dan Qiandao Jiang adalah dua dari 81 Grandmaster Ortodoks yang terkenal, dan reputasi mereka dibangun melalui kekuatan mereka. Zhong Tian dan Qiandao mengalahkan banyak master tingkat surga tinggi dan pendekar bela diri di masa muda mereka. Akhirnya, mereka menjadi pendekar yang dihormati dalam daftar Grandmaster. Di dunia seni bela diri kuno, struktur kekuasaan dibagi menjadi bawahan, menengah, tinggi, dan tertinggi. Klan tinju besi termasuk dalam tingkat kekuasaan tinggi, dan 4 klan seni bela diri kuno di kota Tianjing juga termasuk dalam tingkat kekuasaan tinggi. Di sisi lain, Istana Kaisar Api termasuk dalam tingkat kekuasaan tertinggi. Penilaian tingkat kekuatan klan didasarkan pada jumlah master mereka. Penguasa Istana Kaisar Api adalah yang terkuat, sehingga ia menduduki peringkat tertinggi dalam daftar Grandmaster dan terkuat di bidang seni bela diri kuno Huaxia. Tentu saja, Istana Kaisar Api tetap berada dalam tingkatan tertinggi dalam peringkat kekuatan. Namun, penguasa Istana Kaisar Api sedang mengalami penyimpangan esensi vital dan kehilangan kewarasannya karena berkultivasi. Itulah sebabnya Zhong Tiantai dan yang lainnya berani menyerang Li Qingfeng. Beberapa orang di kerumunan tahu sedikit tentang situasi tersebut, tetapi beberapa tetap tidak tahu apa-apa. Namun, hal-hal ini tidak lagi penting. Yang penting adalah fakta bahwa Li Qingfeng berhasil menangkis serangan dari dua Grandmaster yang kuat, dan tampak seperti dongeng bagi orang-orang di sekitar. Qiandao Jiang, teknik seribu pedangmu terlalu lemah, kata King Feng Li lembut sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar komentar ini, wajah Qiandao Jiang memucat. Sebagai kepala klan Jiang, Qiandao ingin membunuh Li Qingfeng saat itu juga, karena Li Qingfeng telah mempermalukannya berkali-kali hari ini. Alam seribu pedang, teriak Jian dengan marah, sambil melepaskan wilayahnya. Alam seribu pedang Jiang dapat menciptakan alam pedang dalam radius 10 kaki. Pedang-pedang tersebut dibentuk oleh esensi vital dan tersebar di seluruh alam, menyerang terus-menerus siapapun yang ada di dalamnya. Alam neraka. King Feng Li langsung melepaskan alamnya. Setiap Grandmaster memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, kekuatan yang luar biasa dahsyat yang diciptakan oleh energi mana dan esensi vital. Dalam radius 10 kaki, mereka dapat mengendalikan kebebasan lawan, menyerang musuh mereka. Lili tidak takut akan kekuatan maupun kemampuan bela dirinya, melainkan berhati-hati terhadap wilayah kekuasaan lawan. Untungnya, ia kini dapat mengendalikan wilayah kekuasaannya sendiri.
Wilayah kekuasaan King Feng Li luasnya sekitar 10 kaki, dipenuhi dengan neraka sungguhan, dengan udara panas yang membakar mirip kembang api yang meledak. Benturan api esensi dan bilah pedang itu menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi, seakan-akan terjadi gempa bumi dan udara terbelah dua. Gelombang energi yang dahsyat menjalar ke segala arah, menghancurkan pepohonan di sekitarnya dan jatuh ke tanah, memercikkan debu dan bebatuan. Kerumunan yang ketakutan mulai mundur, menghindari bentrokan antara dua kekuatan besar. Ledakan. Baik Lili maupun Jiang Qiandao tidak mampu menahan guncangan energi yang dahsyat itu. Keduanya mundur selangkah saat dampak dari alam itu menghilang. Tidak seorang pun dapat melakukan kejahatan kepada yang lain karena keduanya memiliki kekuatan teritorial dan sama-sama kuat. Faktanya, persepsi Lili terhadap alam inferno masih rendah. Ia baru memahami 1% dari seluruh esensi alkimia di alam tersebut. Jika ia bisa meningkatkan serangannya, mengalahkan Qiandao Jiang akan mudah. Alam sulit dipahami sepenuhnya, karena Li Qingfeng masih baru dalam hal ini. Ia dapat dengan mudah melepaskan alam, tetapi ia tidak dapat meningkatkan alamnya karena ia tidak memiliki metode pelatihan. Suara mendesing. Setelah Lili melepaskan wilayahnya, ia kehilangan banyak kekuatan dan energi esensi vital. Saat tubuhnya melemah, Zhong Tiantai tiba-tiba melepaskan wilayah gravitasinya, langsung menyelimuti Lili. King Feng Li tidak dapat bergerak sedikit pun karena tubuhnya seberat gunung, atau karena sebuah meteorit raksasa menimpanya. Bumi memiliki gravitasinya sendiri, dan itulah alasannya mengapa orang dapat tinggal di tanah alih-alih terbang ke langit atau alam semesta luar. Gravity Realm meningkatkan gaya gravitasi hampir 10 kali lipat dari biasanya. Bayangkan hampir 15 dari kalian berdiri di atas diri kalian sendiri, betapa beratnya itu. Dengan beban ini, tak seorang pun akan bisa menggerakkan tubuh mereka. Bajingan, serang diam-diam lagi. Mata Li Qingfeng berbinar bagai cahaya dingin hutan, menatap Zhong Tiantai. Zhong Tiantai sangat tercela, karena dia menunggu untuk menangkap Li dengan wilayahnya setelah King Feng dan Qiandao Jiang melepaskan wilayah mereka. Hahaha, King Feng Li. Kau terjebak di alam gravitasiku, dan kau akan mati hari ini, kata Zhong Tiantai dengan senyum dingin, memancarkan rasa haus darahnya melalui matanya. Zhong Tiantai menarik sebuah pohon besar yang tingginya sekitar 10 meter dengan alam gravitasinya dan membantingnya ke arah King Feng Li dengan kuat dengan niat untuk membunuh. Terjebak di alam gravitasi, King Feng Li tidak bisa bergerak sedikit pun selain menyaksikan pohon itu menghantam ke arahnya. Ledakan. Pohon raksasa itu menghantam tubuh Li dan hancur berkeping-keping. Li dan Li tidak terluka, dan pecahan-pecahannya berubah menjadi debu, lenyap di telan udara. Tubuh King Feng Li tampak seperti terbuat dari baja, bagaimana mungkin sebatang pohon dapat melukainya jika baik pedang maupun anak panah tidak dapat menembus kulitnya. Sialan, tubuh King Feng Li terlalu kuat. Dia benar-benar tak terkalahkan. Itu pasti tubuh yang tak terkalahkan. Lihat, bahkan pohon pun hancur berkeping-keping oleh tubuhnya. King Feng Li pasti menguasai beberapa teknik bela diri yang kuat, kalau tidak, bagaimana ini mungkin? Kerumunan orang menatap King Feng dengan terkejut, dipenuhi rasa cemburu dan iri. Zhong Tiantai tidak dapat menyembunyikan rasa malu di wajahnya, tidak percaya pada kenyataan bahwa serangannya tidak memberikan efek apapun pada King Feng. Sambil berteriak marah, Zhong Tian melepaskan alam gravitasinya lagi, menarik puluhan batu granit raksasa yang keras ke udara. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki Zhong Tian, puluhan batu raksasa beterbangan, membelah udara menjadi dua, menuju tubuh King Feng, ingin menghancurkannya menjadi pai daging. Ledakan! 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 Puluhan batu raksasa menghantam tubuh Lili, bagaikan telur yang menghantam dinding baja. Batu-batu itu hancur berkeping-keping, tetapi Lili tetap utuh. Meski batu-batu raksasa itu tampak perkasa bagi orang banyak, itu sama sekali tidak mengganggu bagi King Feng Li. Bab 800. Evolusi garis keturunan ke kelas 2. Tuan Tai, tubuh Li King Feng terlalu kuat, kita harus mengincar kepalanya. Qiandao Jiang mengingatkan Tai sambil mengerutkan kening. Zhong Tiantai mengangguk dan menjawab dengan dingin, kau benar, Ketua Jiang. Pinjamkan pedang panjangmu agar aku bisa membunuh Li King Feng. Zhong Tian menyadari bahwa tidak peduli berapa kali dia menyerang King Feng dengan mengendalikan pohon-pohon dan batu-batu itu tidak akan memberikan dampak apapun selain menjebaknya sementara di dalam alam gravitasi. Qiandao mengangguk sambil menyerahkan pedang panjang gelapnya kepada Zhong Ti agar dia bisa membunuh King Feng Li. Hanya orang yang melepaskan alam yang memiliki kendali atas alam tersebut. Qiandao juga tidak akan bisa bergerak jika ia memasuki alam gravitasi, itulah sebabnya Jiang menyerahkan pedangnya kepada Zhong Ti. Di dalam alam gravitasi, tubuh Lili terus berevolusi. Alam gravitasi itu bagaikan meteorit raksasa yang membebani dan mengecilkan tubuhnya. Untungnya, Lili King Feng sekarang sudah sekuat seorang Grandmaster.
Orang biasa seperti Zhang Xiaoyue pasti sudah hancur berkeping-keping jika mereka berada di alam gravitasi. Keindahan Xiaoyue Zhang tiba-tiba terlintas di benak Li. Dengan sedikit kerinduan, Li Qingshan memutuskan untuk mengunjungi kota Donghai setelah semuanya berakhir. Belum lama ini, King Feng meminum setetes darah naga. Meskipun darah naga itu ada di dalam tubuhnya, ia hanya menyerap 10%-nya, dan sisanya masih tersisa. Sekarang dengan alam gravitasi Tai yang menekan tubuh King Feng Li, darah naga yang tersembunyi pun terbangun. Sejauh ini, naga memiliki tubuh terkuat di dunia. Bukan manusia, batu, atau meteorit, melainkan naga. Mereka adalah makhluk legendaris, dengan tubuh terkeras dan terkuat yang juga mengandung energi dahsyat. Darah naga mendidih di dalam tubuh Li Qingshan, bergemuruh dengan mantra naga kuno. Kekuatan tersembunyi tertinggi dari darah naga terbangun saat darah Li Qingshan mulai berubah dari merah menjadi biru kehijauan. Ya, benar, dari merah menjadi biru kehijauan. Garis keturunan berevolusi, begitu pula darah itu sendiri. Garis keturunan tingkat pertama adalah yang terendah, dan garis keturunan tingkat 9 adalah yang tertinggi. Semakin tinggi tingkat garis keturunannya, semakin kuat pula seseorang. Garis keturunan, seperti juga darah Anda, dapat dibangkitkan dan dikembangkan. Darah kelas 1 berwarna merah, darah kelas 2 berwarna biru kehijauan, darah kelas 3 berwarna oranye, dan seterusnya. Ketika berevolusi menjadi darah kelas 9, darahnya akan berwarna kuning keemasan cerah. Akan tetapi, garis keturunan berwarna perak, yang dikenal sebagai garis keturunan tingkat kaisar, garis keturunan emas, dan garis keturunan emas kuning cerah, yang dikenal sebagai tingkat sage, dan darah abadi, telah punah sejak lama. Garis keturunan Li Feng sedang bangkit. Namun, hanya 1% dari garis keturunan kunonya yang telah bangkit. Darah merahnya adalah garis keturunan kelas 1 terendah, begitu rendahnya sehingga bahkan tidak mendekati garis keturunan kelas 2. Faktanya, bukan hanya King Feng Li, tetapi juga sebagian besar orang hanya membangkitkan 1% garis keturunan mereka, dan mereka semua adalah garis keturunan merah tingkat pertama yang paling rendah. Namun, situasinya telah berubah. Dengan tekanan di alam gravitasi, garis keturunan King Feng telah berevolusi menjadi garis keturunan Qian biru tingkat 2. Ledakan. Dengan evolusi garis keturunan, kekuatan yang dimilikinya meningkat drastis, dan ia langsung mencapai tahap tengah alam Grandmaster. Tidak hanya itu, darah, otot, dan tulang King Feng sekali lagi terkondensasi dan dibaptis, bersinar dalam warna Qian. Kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Hati Li Qingshan dipenuhi kebahagiaan, merasakan kekuatan di dalam tubuhnya. Sekarang dia telah menyerap 20% darah naga, dan garis keturunannya telah berevolusi ke satu tahap lebih tinggi. Ah, alangkah baiknya jika alam gravitasi lebih kuat lagi, seru King Feng Li dengan sedikit getir. Dia merasa Zongtian terlalu lemah, dan kekuatan alam gravitasi terbatas, itulah sebabnya dia hanya bisa berevolusi ke tahap tengah Grandmaster dan garis keturunan Qian. King Feng tidak tahu bahwa kebanyakan orang tidak akan pernah bisa mengembangkan garis keturunan mereka dan akan tetap berada di garis keturunan merah tingkat pertama. Evolusi garis keturunannya adalah hasil dari berbagai aspek. Perkembangannya tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena adanya setetes darah naga dan garis keturunan Raja Serigala kuno di dalam tubuh King Feng Li, bersama dengan tekanan alam gravitasi Zongtian Tai. King Feng Li sedikit menggerakkan jarinya, menyadari bahwa dia bisa bergerak. Setelah berevolusi menjadi garis keturunan kelas 2, alam gravitasi Zongtian Tai tidak lagi berpengaruh pada Li. Kasihan Zongtian Tai, dia tidak tahu perkembangan garis keturunan Li dan bahwa Li bisa bergerak bebas. Dia terus berjalan mendekati Li. King Feng Li. Aku akan memenggal kepalamu dan memberikan mayatmu pada anjing-anjing, kata Zongtian Tai dengan wajah penuh kebencian, berdiri di depan Li. Tubuh Zongtian Tai gemetar karena kegembiraan karena bisa membalaskan dendam kepada anak-anaknya. King Feng berpura-pura masih terjebak dan berkata, Zongtian Tai, aku sarankan kamu melarikan diri sekarang juga dan ini akan menjadi kesempatan terakhirmu. Petik 2. Hahaha, kau terjebak di alam gravitasiku. Kau bahkan tidak bisa bergerak dan kau malah menyuruhku kabur. Ada apa denganmu? Bodoh, aku akan memenggal kepalamu segera. King Feng Li, beraninya kau memanggilku bodoh. Aku akan membunuhmu dengan pedang ini. Zongtian Tai memutuskan untuk menghentikan omong kosong ini dan segera membunuh Li. Zongtian Tai mengayunkan pedang panjangnya, menebas udara seperti pusaran angin hitam, langsung diarahkan ke kepala Li. Wajah cantik Xian Ziqin berubah menjadi kebingungan dan gugup, lalu meletakkan tangannya di dadanya, siap melepaskan kekuatan rahasia. Sebagai putri dari Istana Kaisar Api, Xian Ziqin jauh lebih kuat daripada seorang master tingkat surga tinggi. Ada semacam kekuatan tersegel yang tersembunyi di dalam tubuhnya, menunggu untuk dibuka. Qin siap melepaskan kekuatan itu ketika Li King Feng dalam bahaya, tetapi Li menghilang.
Ya, dia menghilang. Bukan hanya Qin, tetapi Zhong Tiantai juga menyadari bahwa Li menghilang tepat di depan matanya di alam gravitasinya. Faktanya, saat Tai mengayunkan pedangnya, King Feng Li langsung menghilang di tempatnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.